Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ramla. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi. Ini adalah kali ketiga tugas pembuatan video saya dari mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Di video sebelumnya kita sudah pernah bahas tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani, dan hari ini kita akan bahas lagi tentang sejarahnya tapi dalam Islam ya. Jadi sejarah perkembangan ilmu pada masa Islam itu, pandangan Islam itu tentang ilmu itu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya itu di Gua Hira melalui malaikat Jibril dengan perintahnya membaca. Jadi malaikat Jibril ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW itu membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, perintah ini tuh tidak diucapkan hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali sehingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertamanya. Jadi kata Iqra ini itu memiliki beraneka ragam, mulai dari menyampaikan, meneliti, menelah, terus mengetahui ciri sesuatu. Nah, wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk membaca dengan dilandasi Bismi Rabbik ya, dalam arti hasilnya itu nanti bermanfaat bagi kemanusiaan. Ada juga ayat yang menyatakan, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang barakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, ada juga hadis Rasulullah yang menekankan wajibnya mencari ilmu, bahkan begitu pentingnya kalau perlu carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu perkembangan ilmu pada Islam itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Kemudian yang kedua perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Kemudian yang ketiga perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Kemudian yang keempat masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Yang pertama kita akan bahas penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam itu pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi. Artinya itu dalam mendekatkan atau mempertemukan dua pandangan yang berbeda, bahkan ekstrim terhadap filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan juga Aristoteles. Dengan pandangan keagamaan dalam Islam ini tuh sering menimbulkan yang namanya benturan-benturan. Sebagai contoh konkretnya itu seperti filsafat Plato dan juga Aristoteles itu memberikan pengaruh besar terhadap mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Jadi ini tuh memberikan sikap yang jelas karena ia percaya pada kesatuan filsafat, bahwa tokoh-tokoh filsafat itu harus sepakat di antara mereka sepanjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Filosof pertama Islam di dunia yaitu Al-Kindi. Jadi Al-Kindi ini dan Ibnu Rushd ini terlibat dalam rekonsiliasi tersebut. Nah, dengan cara mengemukakan pandangan-pandangan yang relatif baru dan menarik. Jadi filosof muslim ini tuh menghasilkan afinitas dan ikatan yang kuat antara filsafat Arab dan juga Yunani. Jadi menurut si Kadir, itu proses penerjemah dan penafsiran buku-buku Yunani di negeri Arab dimulai jauh sebelum lahirnya agama Islam atau penaklukan Timur dekat oleh bangsa Arab pada tahun 641 Masehi. Jauh sebelum umat Islam menaklukkan daerah-daerah Timur Tengah, Suriah ini merupakan tempat bertemunya dua kekuasaan, yaitu Romawi dan Persia. Nah, bangsa Suriah ini memainkan peran penting dalam penyebaran kebudayaan Yunani ke timur dan barat. Di kalangan umat Kristen Suriah, terutama kaum Nestorian, ilmu pengetahuan Yunani ini tuh dipelajari dan disebarluaskan di sekolah-sekolah. Nah, walaupun tujuan utamanya itu untuk mempelajari
pengetahuan Injil, tetapi banyak di kalangan mereka pelajar-pelajar ini itu lebih tertarik tentang ilmiah dan kedokteran, sehingga pihak gereja itu memandang ilmu kedokteran itu sebagai ilmu sekular. Dengan demikian, posisinya lebih rendah daripada ilmu pengetahuan spiritual yang merupakan hak istimewa para pendeta. Pada masa ini juga banyak didapati pusat-pusat ilmu seperti Ariok, Ephesus, dan Iskandaria. Nah, buku-buku Yunani ini tuh masih dibaca dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, terutama Syriani. Seorang tokoh Kristen yang bernama Nestorius itu melakukan dekonstruksi atas pemahaman teologi kalangan Kristen konservatif ortodoks setelah terpengaruh oleh alam pikiran Yunani. Jadi kegiatan ini pada gilirannya itu menghasilkan terjemahan karya filosof Yunani seperti Porphyrius, diantaranya Isagoge, Kategoris, Hermeneutika, dan Analitika Priori. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Nah, salah satu peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pada Islam yaitu Fitnah Al-Kubra. Nah, pada saat setelah terjadinya Fitnah Kubra ini tuh muncul berbagai kalangan teologis, ya. Pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Dari kedua adanya pandangan ini itu kemudian muncul usaha yang menangani dengan menggunakan argumen-argumen Helenisme, terutama filsafat Aristoteles. Nah, sikap menengahi itu terutama dilakukan oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Mutaridi yang juga menggunakan unsur Helenisme. Selanjutnya, tahap penting dalam proses perkembangan dan tradisi keilmuan Islam ialah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur-unsur budaya Perso-Semitik, Zoroastrianisme, khususnya Mazdaisme, serta Yahudi dan Kristen, dan budaya Helenisme. Jadi yang disebut belakangan itu dia yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Islam, ibaratnya seperti pisau yang bermata dua. Kemudian di satu sisi lain ia mendukung Jabariyah antara lain oleh Jaham Ibnu Safwan, sedangkan di satu sisi lain ia mendukung Qadariyah antara lain Wasil Ibnu Adha, tokoh dan pendiri Mu'tazilah. Selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Jadi dalam masa pemerintahan dinasti Umayyah dan juga dinasti pemerintahan Abbasiyah, ilmu itu berkembang secara maju dan pesat. Nah, kemajuan ini itu membawa Islam pada masa keemasan. Jadi dalam sejarah Islam itu kita mengenal nama-nama seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun Al-Rashid. Ini tuh memberikan perhatian yang sangat besar, ya. Kenapa? Karena bagi perkembangan ilmu di dunia Islam. Di pada masa pemerintahan Al-Mansur ini tuh proses penerjemah karya-karya filosof Yunani ke dalam bahasa Arab itu berjalan dengan pesat. Jadi dikabarkan bahwa Al-Mansur ini itu telah memerintahkan penerjemah Yunani, naskah-naskah Yunani mengenai filsafat dan ilmu. Itu dia memberikan imbalan yang sangat besar kepada para ahli bahasa. Jadi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid ini itu 786 sampai 809 proses penerjemahan ini masih berlangsung. Jadi Harun ini memerintahkan Yuhana atau Ibnu Musawiyah itu mencari seorang dokter untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Nah, pada masa ini juga diterjemahkan karya dalam bidang astronomi seperti Jidahanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fazari 806. Perkembangan ilmu pada masa selanjutnya adalah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksakan pandangannya terhadap rakyat melalui mekanisme negara.
Jadi Al-Ma'mun ini juga sangat berjasa besar dalam mengembangkan ilmu dunia dalam Islam, dan ia juga membangunnya Bait Al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan juga sebuah apartemen penerjemahan. Orang yang terpenting di Bait Al-Hikmah itu adalah Hunain. Jadi seorang murid Musawayyah. Dia juga berjasa, kenapa? Karena dia berhasil menerjemahkan buku-buku seperti Plato, Aristoteles, Galanus, dan Archimedes. Nah, pada masa pertengahan abad ke-10 muncul dua penerjemah, yaitu Yahya ibnu Adi 974 dan Abu Ali Isa ibnu Ishaq ibnu Zera 1008. Yahya ini juga banyak memperbaiki terjemahan dan menulis komentar-komentar tentang karya Aristoteles seperti kategoris, sophis, potis, metaposis, dan karya Plato, Tamiesus, dan Laos. Nah, Yahya ini juga dikenal sebagai ahli logika dan menerjemahkan The Prolegomena of Ommenius dan sebuah kata pengantar untuk Isagoge Papyrus. Selanjutnya, pada masa kejayaan ini itu terdapat juga tokoh-tokoh filsafat yang bergelut secara serius dalam kajian-kajian di luar filsafat. Nah, salah satu bukti nyata dari ini adalah kitab Al-Shifa, sebuah ensiklopedia filsafat Arab yang tersebar, yang berisi 4 bagian. Jadi bagian yang pertama itu mengenai logika, bagian kedua mengenai tentang fisika, bagian ketiga tentang matematika, dan bagian yang keempat mengenai metafisika. Jadi dalam bagian fisika, Ibnu Sina itu memasukkan ilmu-ilmu psikologi, zoologi, geologi, dan botani. Nah, dalam bagian matematika itu beliau membahas tentang geometri, ilmu hitung-hitungan, astronomi, dan musik. Di Al-Kindi ini adalah seorang ilmuwan yang lebih sering disebut saintis ketimbang filsuf, yang berminat besar dalam bidang matematika dan filsafat. Ia bahkan pernah berpendapat bahwa seorang mungkin dapat menjadi filosof sebelum mempelajari filsafat. Jadi tokoh lainnya adalah Al-Farabi. Al-Farabi ini dia tuh mengadakan penelitian dalam bidang geometri dan mekanika, dan juga ia adalah seorang musikus muslim yang terbesar. Salah satu karyanya yaitu kitab Al-Musiki Al-Kabir. Kemudian kita mengenal Ibnu Baja, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd yang hidup di Andalusia dan bergelut secara intensif dalam bidang kedokteran. Nah, Ibnu Rushd ini misalnya mengarang Al-Kulliyat yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Selanjutnya ada Muhammad Zakaria Ibnu Al-Razi, dokter terbesar dalam Islam bahkan di seluruh masa abad pertengahan. Jadi beliau ini dikenal karena sebagai originalitasnya dan pandangannya yang jernih, dan juga kemampuannya dalam menemukan jenis-jenis penyakit yang tidak dikenal sebelumnya. Jadi kitabnya yang berjudul Al-Hawi adalah kitab yang paling terkemukakan di antara karya-karya kedokteran Arab yang diambil manfaatnya dari oleh orang-orang Latin. Dalam bidang hadis, perkembangan ilmu hadis dimulai sejak Imam Syafi'i menyusun kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kitab ini memuat problematika sanad dan matan hadis. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ilmu hadis makin diperluas pembahasannya dengan mengambil dua bentuk. Jadi yang pertama itu ilmu riwayah, itu yang mengetahui sabda, perbuatan, pengakuan, dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi ketepatan, pengutipan, pembukuan, dan pemeliharaan periwayatan. Kemudian yang kedua itu ilmu dirayah, yaitu ilmu yang membahas sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya suatu hadis sehingga melahirkan kaidah yang berkaitan dengannya. Jadi kitab yang berkaitan secara khusus dengan ilmu dalam hadis itu muncul pada akhir abad ketiga. Di antaranya itu kitab Al-Muhadis Al-Fazil Bain Al-Rawi wa Al-Wai karya Al-Ramahurmuzi.
Pada abad keempat kemudian menyusul Al-Hakim An-Naizaburi dengan karyanya Ma'rifah Al-Ulum Al-Hadis. Kemudian menyusul Al-Baghdadi dengan kitabnya Al-Kifayah fi Ilam Al-Riwayah. Kemudian pada abad kelima ilmu hadis terus berkembang hingga tercapainya puncak pada abad ke-7 dengan munculnya kitab yang bernama Muqaddimah Ibnu Salah fi Ulum Al-Hadis karya Ibnu Salah. Selain dalam bidang ilmu hadis dan juga Al-Quran, fikih ini juga merupakan memiliki perjalanan yang panjang ya, sehingga fikih itu menjadi sebuah disiplin ilmu dengan mengalami beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama itu pembentukan pada masa Rasulullah, Khulafa Ar-Rasyidun hingga paruh pertama abad ke-1. Kedua, tahap pembentukan fikih yang dimulai pada paruh pertama abad ke-1 hingga tahap ini itu fikih sudah terbentuk menjadi mazhab ya. Kemudian ketiga, tahap pematangan bentuk yang dimulai sejak dekade awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat. Kemudian yang keempat adalah tahap kemunduran fikih yang ditandai oleh jatuhnya Baghdad ke bangsa Tartar dan tertutupnya pintu iktidar oleh para ulama. Jadi, terjadinya transformasi kebudayaan dan khususnya ilmu dari dunia Islam ke Barat itu disebabkan paling tidak itu dua alasan. Jadi yang pertama, kontak pribadi setelah penaklukan Arab dan Persia, Syria dan Mesir. Nah, orang-orang Kristen di timur mengadakan kontak dengan orang-orang Islam. Kemudian alasan yang kedua itu tentang kegiatan penerjemahan. Nah, mereka pernah mencoba menerjemahkan Al-Quran pada abad ke-10 Masehi. Namun, gerakan penerjemahan yang sesungguhnya baru bermula itu pada abad ke-12. Jadi, Toledo dan Palermo itu adalah dua pusat penerjemah terbesar pada saat itu yang banyak mengkoleksi sumber-sumber Arab berkat perantaraan orang Yahudi dan hubungan mereka dengan orang-orang Kristen dan Islam. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Jadi pada abad ke-18 itu dalam Islam itu adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Jadi seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Sothrath bahwa menjelang abad ke-18 itu dunia Islam itu telah merosot ke tingkat yang terendah. Islam tampaknya sudah mati. Ia mengatakan bahwa jika Nabi Muhammad bisa kembali hidup, ia pasti akan mengutuk pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Jadi dalam bukunya The Reconstruction of Religion Town in Islam, Iqbal mengatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Selanjutnya, ia juga mengungkapkan bahwa semua aliran pemikiran Muslim bertemu dalam suatu teori Ibnu Miskawiyah mengenai kehidupan sebagai sesuatu gerak evolusi dan pandangan Ibnu Khaldun mengenai sejarah. Jadi, jika asumsi Iqbal yang di atas tadi bisa diterima, tepat apa yang dikisahkan oleh Amin Abdullah tentang sifat kedinamisan itu ketika ilmu menyatakan menurut telaah filsafat ilmu ya. Jadi hampir semua jenis kegiatan ilmu baik natural sciences maupun social sciences, bahkan religious sciences selalu mengalami apa yang disebut dengan shifting paradigm. Jadi pergeseran gugusan pemikiran keilmuan. Kegiatan ilmu selamanya bersifat historis, lantaran dibangun, dirancang, dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga bersifat historis. Jadi maksud historis ini tuh pemikiran terikat oleh ruang dan waktu. Jadi terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan perkembangan kehidupan sosial yang mengintari waktu tertentu. Jadi itu saja pembahasan kita tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.